Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'tasimu bihi wa naltaji wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumil amma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita masih dalam kajian surat An-Naml ayat ke 19 20 19 di akhir pembicaraan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melewati lembah semut dan mendengar pembicaraan semut sesama mereka. Kemudian Allah berfirman, fatabassama dhahikan min qawliha. Fatabassama, dan tersenyumlah, dhahikan, tertawa, min qawliha, dari ucapannya, wa qala, dan berkata Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, auzi'ni, doronglah aku, an ashkura ni'mataka, untuk mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang engkau telah memberikan nikmat padaku, wa ala walidayya, dan atas kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardah, dan doronglah aku untuk bisa beramal soleh yang kau ridhoi, wa adkhilni, dan masukkanlah aku, birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadikas sholihin, di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Ma'asyiral muslimin, ini sama dengan doa yang ada di dalam surat Al-Ahqaf. Cuma dalam surat Al-Ahqaf ada perkataan wa ala walidayya wa na'amala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Jadi doronglah aku untuk beramal soleh yang kau ridhoi, dan perbaikilah keturunanku, sesungguhnya aku tobat kepadamu dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri kepadamu. Itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Kalau di sini
Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan doanya Nabi Sulaiman alaihissalam setelah melihat kesempurnaan kekuasaannya sampai diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar ucapan semut, dan itu kekuatan yang luar biasa. Karena ucapan semut pastilah sangat-sangat lembut ya, yang sulit untuk bisa ditangkap. Kira-kira sudah ada alat belum ya untuk bisa membaca pembicaraan semut sekarang, ada nggak? Belum ada ya? Ya kalau suara kakinya mungkin ya, tapi kalau pembicaraannya ya. Nah, doa Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi auzi'ni wazi' auza'a yuzi'u, itu artinya mendorong. Doronglah aku, seperti ucapan Utsman bin Affan, innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u, innallaha la yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Quran, pakai waza' juga. Sesungguhnya Allah merubah kondisi dengan kekuasaan apa yang Dia tidak rubah dengan Al-Quran. Di sini auzi'ni an ashkura ni'matak. Jadi ternyata mensyukuri nikmat Allah itu harus dengan pertolongan Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu harus dengan pertolongan Allah. Pertama, merasakan benar bahwa nikmat itu dari Allah, bukan dari kepandaian, bukan dari keperigelan kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat pada diri kalian itu datang dari Allah. Jadi merasa benar semua nikmat dari Allah. Kemudian merasa benar di balik nikmat ada tanggung jawab untuk menggunakannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya datang dari Allah. Syukur itu apa sih? Nampakkan asar nikmat Allah dalam diri kita. Kemudian kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi taufik dari Allah kalau seseorang bisa mensyukuri. Maka auzi'ni, tanpa doronganmu ya Allah aku tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk bisa mensyukuri nikmat Allah, tadi pertama meyakini dan merasakan, menyadari kesadaran yang penuh semuanya itu datang dari Allah. Yang kedua, menyadari bahwa kenikmatan itu ada tanggung jawab di sisi Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kafir, kalau mengingkari, azab Allah yang turun. Kemudian yang ketiga, merasakan benar bahwa memelihara nikmat itu hanya dengan bersyukur kepada Allah. Memelihara nikmat, memanjangkan nikmat, melestarikan nikmat yang ada dalam diri kita itu hanya dari Allah. Maka doa setiap pagi dan sore hari itu aja gimana? Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhir. Ya Allah, aku bagi hari ini berada dalam nikmat yang datang darimu, afiah, bebas dari bencana darimu. Engkau tutupi kesalahanku,
juga darimu. Semuanya darimu. Maka apa? Sempurnakan nikmat yang kau berikan kepadaku, afiah yang kau berikan kepadaku, dan menutupi kesalahanku dunia dan akhirat. Maka salah satu doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqamika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min zawal, dari hilangnya, tergelincirnya, hilangnya, min zawali ni'matika, dari hilangnya nikmat yang berikan kepadaku, wa tahawuli, dan perpindahan, afiatika, pindahnya, termasuk juga hilangnya, perginya nikmat yang kau berikan, afiah, bebas kesalahan yang berikan kepadaku, wa fujaati niqamik, dan mendadaknya nih hukumanmu, wa jami'i sakhatika, dan semua kemurkaan. Maka orang bisa mensyukuri nikmat Allah luar biasa. Luar biasa mensyukuri nikmat Allah. Maka salah satu hadiah kekasih kepada kekasihnya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat beliau yang beliau cintai, yaitu Mu'adz bin Jabal. Beliau memulai nasihatnya, pesannya dengan apa? Ungkapan cinta. Ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Luar biasa, sahabat Mu'adz. Ya Mu'adz, inni uhibbuka. La tada'anna dubura kulli salatin. La tada'anna dubura kulli salatin. Janganlah engkau benar-benar meninggalkan setiap akhir daripada sholat antakul, untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu. Tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu dan mensyukuri nikmat-Mu dan baik dalam beribadah kepadamu. Dan doa yang lain juga, termasuk doa Kanzul Mu'min, judulnya Kanzul Mu'min, yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus. Ya Shaddad, idza ra'aitan nasa yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah fakniz haula'il kalimat. Wa Shaddad, kalau engkau melihat orang itu menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk emas dan perak, maka simpanlah doa ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rushdi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka lisan sadiqan wa qalban salima wa as'aluka min khairi ma ta'lam
wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi kalau orang ngumpulin emas kayak di Freeport itu, kalau orang bisa mendapatkan isi daripada doa ini dan dikabulkan oleh Allah, cukup. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk bisa teguh, sabar dalam perkara dinul Islam ini, semangat dalam menjalankan petunjukmu, dan aku mohon kepadamu untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk bisa baik dalam ibadah kepadamu. Aku mohon kepadamu lisan yang jujur, hati yang bersih dari segala penyakit. Aku mohon kepadamu dengan segala kebaikan yang kau tahu. Aku mohon perlindungan dari segala keburukan yang kau ketahui, dan aku mohon ampun dari segala dosa yang kau ketahui. Sesungguhnya aku maha mengetahui yang baik. Ini doa yang sangat menarik. Ala kulli halin, Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Subhanallah. Aku ingin mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua kita seperti nikmat yang diberikan kepada kita. Subhanallah. Gimana caranya itu supaya nikmat itu punya nilai lebih, punya nilai lebih, punya daya guna yang besar. 1 triliun mungkin gak ada harganya, tapi bisa saja 1 juta harganya luar biasa pada batas, tergantung keberkahan dan bagaimana menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang ada yang lumpuh, gak bisa apa, tapi ternyata dia tidak putus asa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ada seorang yang lumpuh, ketika kerja jatuh, kemudian dibawa ke rumah sakit, hasilnya lumpuh. Akhirnya rumah sakit juga mengembalikan dia pulang, tinggal anaknya, ditinggal istrinya. Tapi ternyata subhanallah, orang ini tidak berputus asa. Dia akhirnya pindah profesi dengan menganyam anyaman untuk membuat tempat nasi dari anyaman bambu, dijual. Dari situ dia makan setiap pagi dan sore hari, malam hari, ngajari anak-anak tetangga, ngajari Quran, ngajari ngaji. Padahal cuma lulusan SD juga, tapi bacaannya bagus, masyarakat mengaji kepada beliau dan diberkahi oleh Allah. Itu orang yang bersyukur kepada Allah itu, sekecil nikmat apa itu kemakan. Adapun orang yang enggak syukur, aku reso apa-apa, aku iso apa sih, aku reso apa-apa. Untuk melegitimasi enggak beramal, enggak bisa. Kita harus mensyukuri nikmat Allah, harus kenal potensi diri kita dan tidak meremehkan potensi diri kita, walaupun tidak boleh menyombongkan, tapi enggak boleh meremehkan. Harus pandai membaca potensi diri untuk kita berikan kepada orang lain, untuk kita berkhidmah kepada dinul Islam ini. Jadi sifat inferior, rendah diri, sifat loyo, pasrah, nggak berdaya, itu sesuatu yang berlawan dengan kata syukur. Syukur itu beramal soleh. Ya, la'allakum tashkurun, itu amal soleh. Maka doa Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari al-ajiz, lemah, merasa nggak bisa apa-apa, wal kasal, dan malas. Ya.
Baik. Jadi doanya Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada beliau dan kedua orang tua. Nah, dorongannya berikutnya adalah karena ada kaitan dengan syukur, wa an a'mal shalihan tardah. Dan saya bisa beramal soleh yang keridhoi. Syukur itu amal soleh. Syukur itu amal soleh, melahirkan amal-amal yang bermanfaat, yang kau ridhoi, bukan hanya sekedar amal soleh. Amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas, dilakukan secara prosedural yang baik. Amal soleh itu amal yang moralis dan amal yang produktif. Amal yang produktif yang bisa dirasakan faedahnya. Dan itu dengan wala'atul Rasul mengajari kita kalau kerja itu itqan, teliti, prosedural. Kemudian amal itu amal yang moralis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru amal yang diridhai oleh Allah. Kalau amal itu diridhai oleh Allah, maka amal untuk Allah. Dan amal untuk Allah itu tidak boleh asal-asalan amal untuk Allah itu. Karena kalau amalan untuk Allah menginginkan pahala yang besar dari Allah. Orang kan biasanya gini, kualitas kerja berbanding lurus dengan kualitas reward yang diharapkan. Semakin kita menginginkan reward yang besar, maka wajar kita katakan, gajinya jalur gede lo, kerjanya yo asal-asalan, yo ora pas ngono. Nah, orang yang ikhlas itu amalannya mencari ridha Allah, mencari surga Allah yang maha. Maka orang yang beriman itu amalannya bukan hanya sekedar baik, maka yang paling baik. Tabarak ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Ya, ahsanu amala, yang terbaik. Maka dampak positif dari komunitas itu penting untuk kita rasakan, ya. Maka kelompok-kelompok yang sudah dibikin itu, ya, harus selalu diberdayakan. Sehingga apa banyak yang bisa kita amalkan. Termasuk juga mungkin barangkali di SKS alhamdulillah sudah mau selesai bangun atau proses bangun gedung. Dan kemudian berikutnya perlu ada orang yang mau totalitas kerja di SKS. Kita ingin yang bisa bahasa Arab, syukur-syukur ya bahasa Inggris bisa, untuk bisa ngantor, untuk bisa menggerakkan roda kerja daripada mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program-program di SKS. Karena di SKS diharapkan oleh umat yang diperlukan. Selain yang full timer, kita sangat memerlukan juga yang apa? Yang relawan yang nanti sering ke kantor untuk ikut membantu program-program yang banyak ingin kita lakukan untuk umat. Ya. Jadi harus ada unsur manfaat. Gak boleh keberadaan kita jadi beban orang lain atau pasif, enggak. Harus bermanfaat pada orang lain. Maka wa an a'mala shalihan tardah. Saleh itu apa? Saleh itu yang laik. Laik itu apa? Laik untuk sebagai dasar dapat rahmat Allah. Maka orang soleh itu orang yang bisa beramal soleh. Jadi kalau cari mantu yang soleh, yang bisa beramal soleh. Amal soleh itu ya bukan pasif di masjid saja ngaji tok gitu. Itu belum.
wa amilus sholihat, amal-amal yang soleh. Amal soleh itu ada amal dini, amal ta'abud kepada Allah, ada amal ijtimai, amal sosial, amal soleh, ihsan kepada sama manusia. Ada amal kauni, memakmurkan alam semesta ini. Ya. Nah, inilah ikhlas Allah, wa an a'mala sholihan Allah wa adkhilni bi rahmatika, subhanallah, dan masukkan aku dengan rahmatmu apa? Fi ibadikas sholihin, di dalam hamba-hambamu yang saleh. Jadi orang saleh itu sangat diinginkan oleh para nabi, para rasul. Wa adkhilni, ya Allah, masukkan aku, itu Nabi Sulaiman loh, dengan rahmatmu. Allah, ini berarti permintaan luar biasa ini. Sayangilah aku untuk engkau masukkan di kalangan orang-orang yang saleh dunia dan akhirat. Di dunia dengan orang-orang yang saleh. Karena apa? In takunu sholihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Orang saleh itu yang diampuni oleh Allah. Maka dikatakan innahu min ibadina sholihin, dia adalah hamba kami yang saleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Tawaffani musliman, matikan aku dalam kondisi muslim, wa alhiqni, dan gabungkan aku dengan orang-orang yang saleh. Ini penting. Kebersamaan dengan orang-orang yang baik itu penting. Kebersamaan terus orang yang saleh, orbitnya dengan orang-orang yang saleh. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang selalu jujur dan benar. Ma'asyiral muslimin, kalau ini doa Nabi Sulaiman alaihi salam setelah menjadi apa? Raja. Dan ini doa Nabi Yusuf alaihissalam setelah selamat dari penjara dan menjadi menteri besar. Jadikanlah aku orang yang soleh, masukkanlah aku orang yang soleh. Untuk itu, kalau kita bersama orang soleh walaupun gak jadi raja, itu sudah lumayan, luar biasa. Berarti lebih tinggi jadi orang soleh itu. Nah, untuk itu kan supaya kita tidak berpikir terlalu berat. Waduh, jadi orang soleh harus jadi raja duluan. Masa orang soleh harus jadi orang pintar duluan? Ya enggak. Yang penting kita bisa jadi orang soleh dulu. Insyaallah kalau kita jadi orang soleh, yang soleh, amal soleh sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kita, berarti kita sudah sampai ya, nah, kalau di antara kita nanti ada yang jadi punya jabatan tinggi, jabatanmu nggak apa-apa kecuali menjadi orang yang soleh. Soleh itu apa? Berbuat amal yang soleh, amal yang bermanfaat. Jadi tidak cukup orang bangga dengan kekayaannya, tapi untuk apa kekayaannya itu? Sekarang ini kita itu kan sangat perhatian dengan apa? Dengan titel-titel dunia ya. Titel LC, doktor, profesor, PhD, guru besar. Lalu nggak disebut marah-marah. Ya, keliru nyebutnya marah-marah. Titelnya panjang mau disebut. Kenapa kita nggak cari tauhid jadi orang saleh di hari akhirat kelak? Titel RA, bukan Raden Ajeng. Raden Ajeng bisa bayar. Radhiyallahu anhu wa radu'an, itu titel penting. Titel as-sadiqun, ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Baik. Setelah itu
Allah menceritakan tentang apel siaganya Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua tentara dikumpulkan semuanya. Kemudian setelah itu ada evaluasi, ada absen, siapa yang datang, siapa yang nggak datang. Dan ternyata ada makhluk yang kecil, tapi ternyata kehadiran beliau diperhatikan oleh Nabi Sulaiman. Ketidakhadirannya juga diperhatikan. Wa tafaqqadat thair. Tafaqqada itu artinya mencari berita atau kehilangan, kemudian